Putri sebagai pemusik, Kakak Joya sebagai gerak dan lagu. Ya, kita akan memulai dari sekolah minggu kita. Semuanya berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Pasti akan bertanya sama gurunya, ya adik-adik, ada seorang
Ya, ahli Taurat, duduklah dan dengarkanlah perumpamaan yang akan saya beritahukan kepadamu. Ya, perumpamannya ini adalah tentang seorang pemuda. Ya, pemuda ini sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Ya, dalam perjalanannya itu, dia berjalan seorang diri dengan membawa banyak sekali barang-barang. Ya, sementara dia berjalan, ketika berada di pertengahan jalan, datanglah sekelompok perampok. Ya, perampok ini mengambil semua barang-barang dari pemuda itu, dan pemuda itu pun dipukuli hingga terluka. Ya, kasihan sekali ya adik-adik anak pemuda ini. Ya, lalu perampok itu pun mengambil semua barangnya dan meninggalkan pemuda ini di jalanan seorang diri. Ya, pemuda ini sangat terluka. Ya, dia merasa kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan. Lalu dia pun terbaring di jalanan itu seorang diri. Tidak lama kemudian ada 3 orang yang melalui jalanan tersebut. Orang pertama adalah seorang imam. Ya, seorang imam ini hanya melewati jalanan itu. Dia hanya melihat pemuda itu dan tidak menolongnya. Ya, kasihan sekali ya pemuda ini. Imam itu hanya lewat dan tidak menolongnya. Padahal pemuda ini merasa sangat kesakitan. Ya, tidak lama kemudian orang kedua pun lewat. Orang kedua ini adalah seorang Lewi. Ya, orang Lewi ini pun sama halnya dengan seorang imam itu. Dia tidak menolong pemuda itu. Padahal pemuda ini sangat kesakitan ya, anak-anak sekolah minggu dan sangat terluka. Ya, orang Lewi ini pun tidak menolongnya. Tidak lama kemudian orang ketiga pun lewat. Orang ketiga ini adalah seorang Samaria. Ya, orang Samaria ini ketika melihat pemuda itu terbaring di jalanan, dia pun segera menolong pemuda itu. Ya, pemuda itu pun dibantu, diangkat ke atas keledainya, lalu dibawa untuk dibersihkan lukanya, diobati luka-lukanya. Ya, orang Samaria ini sangat baik hati anak sekolah minggu. Orang Samaria ini pun menolong pemuda itu. Dia mengobati luka-lukanya, ya, dan pemuda ini pun dibawa ke suatu penginapan agar pemuda ini dapat beristirahat ya, sehingga luka-lukanya cepat sembuh. Ya, Tuhan Yesus pun bertanya kepada ahli Taurat ini. Ya, ahli Taurat, siapakah di antara 3 orang yang lewat tadi adalah orang yang baik hati? Lalu orang ahli Taurat itu pun menjawab kepada Tuhan Yesus, ya, orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus menjawab, betul, kamu harus menjadi seperti seorang Samaria yang murah hati, yang senantiasa menolong siapapun itu. Ya, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, sudah dengarkan tadi apa yang dibilang oleh Kakak Tessa? Kita harus menolong ayah dan ibu kita di rumah. Ya, kakak kita, adik kita, kakek, nenek, semuanya itu kita harus menolongnya. Karena kita adalah sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling menolong. Ya, demikian cerita kita. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita akan membawa persembahan, semua siapkan persembahannya. Namun sebelum itu dengarlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur 5 ayatnya yang ke-4b, yang berbunyi, "Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu." Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalan, semua buka kitabnya. Dari Lukas 10 ayat yang ke-27b. Lukas 10 ayat yang ke-27b. Dimulai dari "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kakak ulang. Lukas 10 ayat 27b yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, ingat ya, minggu depan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita melalui Zoom. Ya, jangan lupa untuk hafal ayat hafalannya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah memuji dan menyatakan nama-Mu. Kami juga sudah Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang senantiasa menolong sesama kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan itu Tuhan dapat berguna bagi pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Papa dan Mama, Engkau berkati. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan dalam mendidik dan membesarkan kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya mereka selalu diberikan hikmat dan kesetiaan untuk melayani di tengah-tengah sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendapatkan mereka 1 tahun umur lagi. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah mereka masing-masing dalam proses belajar online. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kerajinan, kepintaran Tuhan agar senantiasa belajar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, kiranya Tuhan mereka senantiasa
jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-36 hingga ayatnya ke-37 yang berbunyi, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Semuanya berdiri. Kita menyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalankan, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalankan, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalankan, tinggallah di dalamnya. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, sertai kami dalam segala langkah hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, haleluya.